Halo semua, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 8A dengan materi penyakit ginjal dan saluran kemih. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Niputus Setiapuri Cahyani NIM 002, Niwayan Widya Astuti NIM 024, Nima Dediah Kurnia Dewi NIM 025, dan Kadek Mita Dwi Atnyani NIM 026. Simak videonya bareng-bareng yuk! Pengertian penyakit ginjal dan saluran kemih. Apa itu penyakit ginjal dan saluran kemih? Pengertian dari penyakit ginjal adalah istilah yang menggambarkan setiap gangguan yang terjadi pada ginjal. Penyakit ginjal akan mengganggu fungsi organ ini untuk membersihkan dan menyaring limbah atau racun dari darah. Sedangkan pengertian dari penyakit saluran kemih, infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi ketika organ yang termasuk dalam sistem kemih, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi. Umumnya, ISK terjadi pada kandung kemih dan uretra. Berdasarkan bagian yang terinfeksi, ISK terbagi menjadi ISK atas dan ISK bawah. Klasifikasi penyakit ginjal dan saluran kemih. Pengukuran fungsi ginjal terbaik adalah dengan mengukur laju filtrasi glomerulus atau LFG. Melihat nilai laju filtrasi glomerulus baik secara langsung atau melalui perhitungan berdasarkan nilai pengukuran kreatinin, jenis kelamin, dan umur seseorang. Pengukuran LFG tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi hasil estimasinya dapat dinilai melalui pembersihan ginjal dari suatu penanda filtrasi. Salah satu penanda tersebut yang sering digunakan dalam praktik klinis adalah kreatinin serum. Menurut Purnomo pada tahun 2012, ISK diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ISK uncomplicated atau sederhana dan yang kedua ISK rumit. Istilah ISK uncomplicated atau sederhana adalah infeksi saluran kemih pada pasien tanpa disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur saluran kemih. ISK complicated atau rumit adalah infeksi saluran kemih yang terjadi pada pasien yang menderita kelainan anatomi atau struktur saluran kemih. Klasifikasi infeksi saluran kemih dapat dibedakan berdasarkan anatomi dan klinis. Infeksi saluran kemih diklasifikasikan berdasarkan anatomi, yaitu yang pertama infeksi saluran kemih bawah. Berdasarkan presentasi klinis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perempuan 8 stitis adalah infeksi saluran kemih disertai bakteria bermakna dan sindrom urektal akut. Yang kedua, laki-laki berupa sistitis, prostatis, epidimis, dan uretris. Yang kedua, ada infeksi saluran kemih atas. Berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pilonefritis akut atau PNA, adalah proses inflamasi parenkim ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri menurut Sukandar pada tahun 2011. Yang kedua ada pilonefritis kronis atau PNK, mungkin terjadi akibat lanjut dari infeksi bakteri berkepanjangan atau infeksi sejak masa kecil menurut Liza pada tahun 2011. Berdasarkan klinisnya, ISK dibagi menjadi dua. Yang pertama, ISK sederhana atau tak berkomplikasi, dan yang kedua, ISK berkomplikasi. Prevalensi penyakit ginjal. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2013 dan 2018, menunjukkan bahwa prevalensi penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia lebih dari 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter pada tahun 2013 adalah 0,2% dan terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,38%. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penyakit gagal ginjal kronis tampak lebih rendah dari prevalensi nasional. Pada tahun 2015, kematian yang disebabkan karena gagal ginjal kronis mencapai 1.243 orang. Data ini berdasarkan Kemenkes RI 2017. Dan didapatkan 5 dari 8 pasien gagal ginjal kronis mengaku kurang patuh terhadap dietnya dan kurang mendapat dukungan dari keluarganya. Prevalensi penyakit saluran kemih. Prevalensi ISK di Indonesia mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun atau 180.000
kasus baru per tahun berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014. Gambaran klinis. Gambaran klinis penyakit ginjal meliputi gejala penyakit dasar, sindroma uremia, serta gejala akibat komplikasi. Gejala penyakit dasar misalnya diabetes mellitus, infeksi traktus urinarius, batu traktus urinarius, hipertensi, hiperurikemia, lupus eritomatosus sistemik, dan lain sebagainya. Kemudian gambaran klinis penyakit saluran kemih. Gejala klinis ISK sangat bervariasi ditentukan oleh intensitas reaksi peradangan, letak infeksi, dan umur pasien. Sebagian ISK merupakan ISK asimptomatik, umumnya ditemukan pada anak umur sekolah, dan biasanya ditemukan pada uji tapis atau screening programs. Gambaran laboratorium penyakit ginjal. Pemeriksaan laboratorium terhadap pasien penderita penyakit ginjal biasanya melalui 3 tahap, yaitu yang pertama pemeriksaan kadar ureum, yang kedua pemeriksaan kadar serum kreatinin, dan yang ketiga adalah pemeriksaan lainnya. Kemudian gambaran laboratorium penyakit saluran kemih. Pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis ISK adalah urin rutin dan kultur urin, di mana urin yang dipergunakan sebaiknya adalah urin pagi atau urin pertama kali dikeluarkan pada pagi hari. Tanda-tanda dari penyakit ginjal. Secara umum, ada beberapa gejala yang bisa mengindikasikan pada gangguan ginjal, yaitu penurunan volume urin, perubahan warna pada urin termasuk urin keruh atau bercampur darah, pembengkakan pada tungkai, muncul nyeri pada punggung bagian bawah. Nyerinya tersebut dapat menjalar ke perut bagian bawah atau selangkangan. Muncul nyeri saat buang air kecil. Kemudian tanda-tanda dari saluran kemih. Gejala infeksi saluran kemih sangat beragam, di antaranya demam, sakit di perut dan panggul, nyeri saat buang air kecil, kencing terasa tidak tuntas, dan yang terakhir muncul darah dalam urin. Patogenesa dari penyakit ginjal dan saluran kemih. Patogenesa dari penyakit ginjal. Patogenesis gagal ginjal kronik melibatkan penurunan dan kerusakan nefron yang diikuti kehilangan fungsi ginjal yang progresif. Total laju filtrasi glomerulus atau LFG menurun dan clearance menurun. BUN dan kreatinin meningkat. Nefron yang masih tersisa mengalami hipertrofi akibat usaha menyaring jumlah cairan yang lebih banyak. Akibatnya, ginjal kehilangan kemampuan memekatkan urin. Patogenesa dari saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat ditimbulkan melalui 2 jalur, yaitu infeksi hematogen dan infeksi ascending. Infeksi saluran kemih sebagian besar disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Mekanisme saluran kemih dalam mencegah timbulnya infeksi dapat dilakukan secara mekanik melalui pembersihan organisme serta adanya tekanan urin saat miksi berperan dalam mencegah masuknya bakteri ke dalam mukosa. Faktor risiko dan etiologi dari penyakit ginjal dan penyakit saluran kemih. Faktor risiko dari penyakit ginjal. Yang pertama, usia. Usia yang makin bertambah, maka risiko penyakit ini juga akan meningkat. Yang kedua, suku. Keturunan Afrika, Amerika, dan suku asli Amerika memiliki risiko lebih tinggi. Yang ketiga, jenis kelamin. Umumnya, laki-laki memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit ini. Yang keempat, riwayat keluarga. Salah satu faktor pemicu diabetes dan hipertensi yang berakhir pada gagal ginjal kronis. Yang kelima, sering mengkonsumsi makanan tinggi protein dan lemak. Konsumsi makanan tinggi protein dan lemak bisa meningkatkan risiko terkena gagal ginjal. Dan yang terakhir, penggunaan jenis obat tertentu. Baiknya untuk menghentikan penggunaan obat-obat tertentu yang dapat merusak ginjal. Faktor risiko penyakit saluran kemih. Yang pertama, hamil. Yang kedua, pernah mengalami infeksi saluran kemih sebelumnya. Yang ketiga, menopause, karena menurunnya kadar hormon estrogen pasca menopause. Yang keempat, baru menjalani prosedur operasi pada saluran kemih. Etiologi penyakit ginjal. Yang pertama, ada penyebab sistemik. Diabetes dan hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa nefropati yang bisa menjadi etiologi penyakit ginjal kronis. Yang kedua, penyebab vaskular. Penyakit vaskular ginjal intrinsik karena disebabkan oleh Yang kedua, penyebab vaskular.
Penyakit vaskular ginjal intrinsik karena disebabkan oleh nefrosklerosis, hipertensi, dan stenosisi arteri renalis. Etiologi penyakit saluran kemih. Etiologi infeksi saluran kemih atau ISK yang utama adalah Escherichia coli sebanyak 80%, terutama pada ISK community akut tanpa penyulit atau acute community acquired uncomplicated infection. Organisme lain yang bisa menyebabkan ISK adalah Staphylococcus saprophyticus sebanyak 10-15%, Klebsiella, Enterobacter, Proteus sp, dan Enterococci. Prognosis penyakit ginjal dan saluran kemih. Prognosis penyakit ginjal. Prognosis penyakit ginjal kronis dapat ditentukan berdasarkan laju filtrasi glomerulus dan albuminuria menurut kriteria Kidney Disease Improving Global Outcomes atau yang disingkat dengan KDIGO. Komplikasi yang dapat terjadi diantaranya adalah malnutrisi protein dan penyakit kardiovaskular. Prognosis penyakit saluran kemih. Prognosis pada infeksi saluran kemih atau ISK simplex terbilang sangat baik. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, maka penderita dapat sembuh sempurna. Infeksi saluran kemih atau ISK simplex bagian bawah jarang menyebabkan komplikasi ketika diobati dengan tepat dan segera. Penata laksanaan dari penyakit ginjal dan saluran kemih. Yang pertama, penata laksanaan dari penyakit ginjal. 1. Perbaiki status cairan. Bila terdapat kekurangan cairan pada pasien dengan resiko atau sudah mengalami gagal ginjal akut, sebaiknya resusitasi dilakukan dengan cairan kristaloid isotonik seperti cairan salin normal dan ringer laktat. Yang kedua, perbaiki tekanan darah. Dilakukan dengan target mean arterial pressure minimal 65 mm air raksa. Yang ketiga, perbaikan kadar elektrolit dan keseimbangan asam basa. Hiperkalemia berat dapat diberikan 5-10 unit insulin dengan dextrose agar terjadi pergerakan kalium ke intrasel. Kalsium glukonas sebesar 10 ml pada konsentrasi 10% diberikan dalam 5 menit secara intravena. Digunakan untuk stabilisasi membran sel dan menurunkan risiko aritmia. Yang keempat, diet dan kontrol gula darah. Pasien harus merestriksi asupan kalori dan protein. Total energi yang disarankan untuk diberikan adalah 20-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya yang kelima, hemodialisis. Terapi pengganti ginjal seperti cuci darah atau gagal ginjal akut dilakukan secara segera atau situ apabila terdapat kondisi gagal ginjal akut yang mengancam nyawa. 6. Pencegahan gagal ginjal akut. Pada pasien neonatus dengan asfiksia perinatal yang berat dan risiko tinggi menjadi gagal ginjal akut, direkomendasikan digunakan teofilin dosis tunggal. Penata laksanaan dari penyakit saluran kemih. Yang pertama, terapi sistitis. Pada sistitis simplex atau ISK bagian bawah, respon sangat baik terhadap terapi antibiotik oral. Yang kedua, terapi pilonefritis. Pilihan regimen terapi harus mampu mengeradikasi organisme kausatif dan mampu mencapai level terapi dalam darah secara cepat. Golongan fluoroquinolone dikontraindikasikan terhadap ibu hamil. Yang ketiga, terapi ISK pada kehamilan. Nitrofurantoin monohidrat atau makrokristal 100 mg 2 kali sehari per oral selama 5-7 hari. Yang kedua, amoxilin 500 mg 2 kali sehari per oral atau 3 kali 250 mg oral selama 5-7 hari. Yang keempat, terapi ISK pada anak. Anak dengan pilonefritis dapat diobati dengan antibiotik oral atau dengan terapi antibiotik 4 selama 2-4 hari, kemudian diikuti dengan terapi antibiotik oral. Yang kelima, terapi ISK rumit dengan penyulit. Berbagai kelainan dan individu juga memiliki kerentanan terhadap antibiotik yang berbeda pula, sehingga terapi untuk ISK rumit harus disesuaikan terhadap hasil kultur urin. Yang keenam, terapi urosepsis. Terapi dari urosepsis merupakan kombinasi dari perawatan bantuan hidup yang adekuat, terapi antibiotik yang tepat dan sesuai, terapi tambahan, dan penanganan optimal dari gangguan saluran kemih. Sekian video pembelajaran dari kelompok 8A, semoga bermanfaat.